Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang Fund Manager License. Oke, pada saat di market, menjadi seorang fund manager, kalian tentu harus certified, memiliki license. Kenapa? Karena Anda harus menjaga hal-hal yang benar-benar yang diatur, karena di industri ini adalah padat regulasi. Jadi Anda nggak bisa seenaknya ngomong, wah saya bisa kasih profit 25%, kasih profit 100%. Nggak. Dan pada saat Anda mengelola dana publik, Anda juga harus ada terikat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas. Nah, jadi seperti apa fund manager itu bekerja? Oke, fund manager bekerja seperti ini. Umpamanya ada investor yang ingin dikelola dananya, tentunya melalui investment bank. Ya, fund manager itu biasanya payungnya itu mereka bekerja sebagai fund manager atau hedge fund manager di satu investment bank besar. Nah, jadi seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, BNP Paribas, ya, mereka ada di situ. Nah, pada saat investor memberi uangnya, oke, Pak Fir, ini uangnya 1 triliun, tolong dikelola. Pada saat duit itu diberikan, arrangement antara fund manager atau hedge fund manager dengan investor ada dua. Pertama FDA. FDA itu adalah full discretionary account. Artinya 1T itu mau diputar di mana aja terserah si hedge fund manager atau fund manager tersebut. Return yang dijanjikan umpamanya setahun 3-5% dengan lock up period 3-5 tahun disepakati dan ada agreement, ya. Oke, jalan. Jadi kalau hedge fund manager ternyata dalam 1 tahun dia bikin return sampai 500%, sampai 1000%, berarti itu achievement yang dia dapat extraordinary. Nah, extraordinary itu barulah kita bicara lagi bagi-bagi hasilnya berapa, ya. Nah, itu FDA. Yang kedua non FDA, non ya discretionary account. Artinya setiap keputusan investasi harus melibatkan investornya. Jadi umpamanya mau beli hotel, mau beli perusahaan, mau akuisisi perusahaan, semua ada keterlibatan investor tersebut. Jadi si fund manager memberikan semacam brief. Oke Pak, proposal saya kita membeli perusahaan ini. Kenapa? Investment drivernya apa? Kok kamu bisa buat propose untuk investmentnya seperti ini? Nah, ya, oke. Jadi seperti itulah konteks pengelolaan dana. Jadi bukan kayak Anda baru tahu ilmu sedikit di SAU, terus berani-berani kelola dana orang. Oh, ada investor kelola duit 1M, 2M. No. Hati-hati, ya. Anda harus tahu pada saat Anda mengelola dana itu ketahanan equity-nya cukup nggak terhadap pasar. Ekspektasi return yang diharapkan oleh investor itu sesuai nggak? Ya. Jadi hati-hati, dan mulai hari ini Anda harus mencari fund manager atau hedge fund manager yang benar-benar punya license, yang benar-benar punya ilmu dan pengetahuan yang dalam tentang apa yang dikelola. Nah, jadi itu pengetahuan kita hari ini tentang fund manager license. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain license? Saya nggak perlu license. Nggak benar orang seperti itu. License perlu. Yang nggak perlu license itu orang yang percaya sama kamu, mungkin teman dekat, saudara, yang nggak perlu license. Tetapi pada saat Anda mengelola fund sudah secara profesional, nah seperti saya mengelola dana secara profesional, saya sudah harus menunjukkan ya payungnya saya di mana, investment banking saya di mana. Makanya saya memiliki Fir Investment Bank Group
yang mengelola cukup banyak fund, dan saya menetapkan tidak semua fund saya kelola. Minimum ya 10 juta US dollar baru Anda bisa datang ke investment bank kami untuk dikelola duitnya secara profesional ya. Tentunya dengan instrumen-instrumen yang benar ya. Nah, jadi itulah sedikit pengetahuan agar kita ini ke depan jangan asal nitip duit, asal berani mau ngelola duit, jangan ya. Ingat, ini industri padat regulasi. Oke? Sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten.